Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julinda, NIM 2112954, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pernafasan pada manusia, yaitu untuk memenuhi tugas matkul konsep-konsep dasar biologi SD. Sistem pernafasan pada manusia. Pernafasan atau bisa disebut juga dengan respirasi yang dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbohidrat dan penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Ketika manusia bernafas, berarti sedang terjadi proses masuknya oksigen ke dalam tubuh dan pelepasan karbon dioksida keluar tubuh. Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida tersebut terjadi di dalam darah manusia. Manusia yang memiliki pernafasan yang normal ditandai dengan bernafas sebanyak 12-20 kali dalam 1 menit. Dalam bernafas, umumnya manusia membutuhkan 300 liter oksigen dalam sehari. Jika seseorang tersebut sedang mengerjakan pekerjaan berat seperti olahraga, maka kebutuhan oksigennya menjadi bertambah berkali-kali lipat. Jumlah oksigen yang diambil ini tergantung dari jenis aktivitas yang dilakukan, ukuran tubuh, dan jenis makanan yang dikonsumsi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pernafasan adalah sebuah proses yang terjadi secara otomatis di dalam tubuh manusia. Bahkan ketika kita tidur sekalipun, pernafasan dibagi menjadi dua, yaitu pernafasan luar dan pernafasan dalam. Pernafasan luar adalah di mana terjadinya pertukaran udara di dalam alveolus dengan darah yang berada di dalam kapiler, sedangkan pernafasan dalam adalah di mana terjadinya pernafasan antara darah yang ada di dalam kapiler dengan semua sel-sel yang ada di dalam tubuh. Berikut merupakan sedikit gambaran dari sistem pernafasan. Selanjutnya, organ sistem pernafasan. Organ sistem pernafasan dibagi menjadi dua, yaitu organ sistem pernafasan atas dan organ sistem pernafasan bawah. Organ sistem pernafasan atas yaitu yang pertama, hidung. Hidung adalah gerbang utama keluar masuknya udara setiap kali kita bernafas. Dinding dalam hidung ditumbuhi rambut-rambut halus yang berfungsi menyaring kotoran dari udara yang kita hirup. Selain dari hidung, udara juga bisa masuk dan keluar dari mulut. Biasanya bernafas lewat mulut dilakukan ketika kita membutuhkan udara yang lebih banyak. Yang kedua yaitu sinus. Sinus adalah rongga udara di tulang tengkorak. Rongga ini terletak di masing-masing kedua sisi hidung dan dekat tulang pipi, di belakang tulang hidung, di antara mata, dan di tengah dahi. Yang ketiga, adenoid. Adenoid adalah jaringan kelenjar getah bening yang ada di tenggorokan. Di dalam adenoid terdapat simpul sel dan pembuluh darah penghubung yang membawa cairan ke seluruh tubuh. Yang keempat yaitu tonsil. Tonsil adalah nama lain dari amandel. Amandel itu sendiri adalah kelenjar getah bening yang berada di dinding faring atau tenggorokan. Amandel sebenarnya bukan bagian penting dari sistem imun maupun pernafasan manusia. Jika amandel terinfeksi dan meradang, dokter dapat membuang atau menghilangkan lewat operasi. Yang kelima yaitu faring. Faring atau tenggorokan bagian atas adalah tabung di belakang mulut dan rongga hidung yang menghubungkan keduanya ke saluran pernafasan lain, yaitu trakea. Dan yang terakhir yaitu epiglotis. Epiglotis adalah lipatan tulang rawan berbentuk daun yang terletak di belakang lidah, di atas laring atau kotak suara. Selama bernafas, epiglotis akan terbuka untuk memungkinkan udara masuk ke laring menuju paru-paru. Selanjutnya, organ sistem pernafasan bawah. Organ sistem pernafasan bawah yaitu yang pertama, laring atau kotak suara. Laring adalah rumah bagi pita suara kita. Letaknya tepat di bawah persimpangan saluran faring yang membelah menjadi trakea dan tenggorokan. Laring memiliki dua pita suara yang membuka saat kita bernapas dan menutup untuk memproduksi suara. Yang kedua yaitu trakea atau batang tenggorokan. Trakea adalah bagian terpadu dari jalur napas dan memiliki fungsi vital untuk mengalirkan udara dari trakea menuju paru-paru untuk pernafasan. Trakea atau batang tenggorokan adalah tabung berongga lebar yang menghubungkan laring atau kotak suara ke bronkus paru-paru.
Yang ketiga yaitu tulang rusuk. Tulang rusuk adalah tulang yang menopang rongga dada dan melindungi organ dalam dada, seperti jantung dan paru-paru. Dari benturan atau goncangan, tulang rusuk akan mengembang dan mengempis mengikuti gerak paru saat mengambil dan mengeluarkan napas. Yang keempat yaitu paru-paru. Paru-paru adalah sepasang organ yang terletak di dalam tulang rusuk. Masing-masing paru-paru berada di kedua sisi dada. Peran utama paru-paru dalam sistem pernafasan adalah menampung udara beroksigen yang kita hirup dari hidung dan mengalirkan oksigen tersebut ke pembuluh darah untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Yang kelima yaitu pleura. Pleura adalah paru-paru yang dilapisi oleh selaput tipis yang disebut pleura. Lapisan pleura bertindak sebagai pelumas yang memungkinkan paru-paru untuk mengembang dan mengempis dengan lancar. Yang keenam yaitu bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang dari bronkus yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Yang ketujuh yaitu alveoli atau alveolus. Alveoli atau alveolus adalah kantung-kantung kecil ke dalam paru-paru yang terletak di ujung bronkiolus. Dalam sistem pernafasan, alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang kedelapan yaitu tabung bronkial. Pada tabung bronkial paru-paru ada silia berupa rambut-rambut kecil yang bergerak seperti gelombang. Gerakan gelombang silia akan membawa mukus atau dahak atau lendir dan cairan ke atas hingga keluar tenggorokan. Yang terakhir yaitu diafragma. Diafragma adalah dinding otot kuat yang memisahkan rongga dada dan dari rongga perut. Saat melakukan pernafasan perut, diafragma akan bergerak ke bawah dan menciptakan rongga kosong untuk menarik udara. Ini juga bisa membantu memperluas paru-paru. Yang selanjutnya, cara kerja sistem pernafasan manusia. Proses kerja sistem pernafasan manusia sering pula disebut sistem respirasi. Seperti yang dijelaskan oleh National Heart, Lung and Blood Institute, proses respirasi dimulai saat kita mengambil udara lewat hidung dan masuk ke tenggorokan. Setelah itu, udara akan turun melewati laring dan masuk ke dalam trakea. Di saat bersamaan kita menarik nafas, diafragma dan otot-otot di antara tulang rusuk kita menyusut untuk menciptakan ruang kosong di dalam rongga dada. Ini bertujuan agar paru-paru bisa menarik udara yang dihirup. Setelah udara masuk bergerak sampai ke ujung trakea, udara akan melewati bronkus dan masuk ke kedua paru-paru. Setelah itu udara mengalir ke bronkiolus yang terjadi terus mengecil sampai udara sampai di ujung percabangan. Di ujung bronkiolus ada kantung kecil udara atau alveolus. Ketika udara mencapai alveolus, oksigen masuk melalui membran ke dalam pembuluh dan disebut kapiler. Sebaliknya, karbon dioksida dari daerah di kapiler keluar dan masuk ke dalam alveolus. Setelah oksigen dan karbon dioksida bertukar di tempat di alveolus, rongga dada akan mengendurkan otot-otot diafragma sehingga diafragma melonggar. Ini memungkinkan karbon dioksida bergerak naik untuk selanjutnya dikeluarkan lewat paru-paru lalu dihembuskan melalui hidung. Penyakit yang menyerang sistem respirasi. Organ-organ yang terdapat dalam sistem pernafasan berperan penting dalam menangkap dan mengalirkan oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh. Namun, fungsi sistem respirasi pun dapat terganggu akibat udara yang dihirup, apalagi jika udara tersebut mengandung kuman. Ancaman penyakit tak hanya datang dari luar sistem pernafasan. Beberapa gangguan pernafasan juga dapat berasal dari sistem pernafasan itu sendiri. Berikut ini adalah beberapa penyakit yang umum menyerang sistem pernafasan, yaitu yang pertama pilek, yang kedua influenza atau flu, yang ketiga asma, yang keempat yaitu pneumonia, yang kelima tuberkulosis, yang keenam bronkitis, dan yang terakhir penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Fungsi sistem pernafasan pada manusia. Yang pertama yaitu menghirup dan menghembuskan udara atau bernafas. Yang kedua, pertukaran gas antara paru-paru dan aliran darah. Yang ketiga, pertukaran gas antara aliran darah dan jaringan di dalam tubuh. Yang keempat yaitu menciptakan suara, dan yang terakhir yaitu mencium bau.
Baiklah, hanya itu sedikit penjelasan materi dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya tutupi dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.